Malam itu hujan turun deras banget. Angin dingin menusuk kulit sampai bikin siapapun yang lagi di jalan pasti pengen sampai rumah. Jalanan basah berkilau kena lampu kendaraan yang lewat 1-2. Tapi kebanyakan gelap karena lampu. Jalan banyak yang mati. Suara air hujan yang nyiprat kena aspal bercampur sama suara serangga malam yang entah kenapa masih sempat bersuara di sela-sela angin kencang. Nama gue Rino, dan malam itu gue lagi nyetir mobil bareng 2 sahabat gue, Andi sama Bimo. Kami bertiga baru pulang dari rumah Rian, temen nongkrong yang rumahnya di pinggiran kota. Biasanya sih kalau udah nongkrong begini, nggak kerasa waktu bisa sampai tengah malam. Nah kebetulan banget, pas pulang malah hujan deras begini. Gue yang nyetir dari tadi udah mulai capek. Tapi mau gimana lagi, gue satu-satunya yang bisa bawa mobil malam itu. Di dalam mobil, suasana masih rame. Andi duduk di depan, sibuk nyetel playlist lagu Karis Keras, biar gue nggak ngantuk. Bimo di jok belakang udah setengah selonjoran, nyemil snack yang dia beli di warung sebelum jalan. Gue sempet lihat dari kaca spion, Bimo matanya merah, kayak orang ngantuk banget. Tapi tangannya nggak berhenti, mulutnya nggak berhenti ngunyah. Ren, lu mau lewat mana nih? Lewat jalan kota macet lo jam segini. Biasanya kan banyak truk parkir sembarangan, kata Andi sambil ngelirik gue yang lagi fokus nyetir. Ya makanya, gue juga males lewat jalur kota. Gue pengen cepet sampai rumah. Udah dingin gini lagi. Balas gue sambil narik napas panjang. Andi buka HP, lihat map. Hujan makin deres. Wiper kerja keras nyapu air di kaca depan. Tiba-tiba Andi nyeletuk. Ini kalau lewat tol Mawar cuma setengah jam lagi loh. Kalau muter lewat dalam kota, bisa sejam lebih. Gimana? Mau coba? Gue sempet melirik Andi. Agak ragu. Lah, tol Mawar buka emang? Bukannya udah lama ditutup? Bimo yang tadinya diem aja di belakang, tiba-tiba nyeletuk. Ya elah Ren, lo mau lewat tol Mawar? Katanya kan tol itu udah nggak dipakai. Banyak yang bilang angker. Dulu pernah ada kecelakaan beruntun. Supir-supir pada mati kebakar di dalam mobil. Gue nyengir. Halah Bim, lo mah denger cerita orang doang. Mana ada tol angker? Ya udahlah, coba aja. Toh lewat situ kan lebih cepet. Mau gue putar balik lagi? Andi diem. Mukanya kelihatan ragu. Dia nutup HP-nya, naruh di dashboard. Udah lo, Ren, terserah lo deh. Gue ngikut aja. Bimo kuma mendenggus ngelap tangan ke celana jeansnya yang udah basah kena bocoran snack. Gue mah bilangin aja, ntar kalau ada apa-apa, tanggung sendiri. Gue ketawa kecil, neken lampu sein ke kanan. Mobil belok masuk ke jalan bercabang menuju gerbang tol Mawar. Di pinggir jalan, kelihatan rambu-rambu tua. Udah karatan, tulisannya sebagian ketutup lumut. Gue sempet baca sekilas tulisan, tol Mawar. Masih kebaca, tapi di bawahnya kayak ada coretan hitam gede banget. Begitu deket sama gerbang tolnya, gue makin pelan. Ada pos jaga kecil di sisi kanan, tapi gelap. Lampu di atasnya cuma nyala redup, kayak lampu rumah kosong. Gue lihat palang tol masih nutup rapat. Tapi pas mobil makin deket, palang itu kebuka pelen-pelen sendiri. Bunyinya berderit panjang, bikin merinding. Andi nengok ke gue. Ren, lo lihat kan? Itu kebuka sendiri. Gue angkat bahu, berusaha tetap santai. Padahal dada gue mulai gak enak. Ya udahlah, mungkin sensor otomatisnya masih nyala. Bimo majuin badannya, nengok keluar kaca. Di pinggir gerbang, di bawah tiang, lampu mati. Gue lihat sekilas ada bayangan putih berdiri. Gue kira cuma plastik nyangkut atau kain kehujanan. Tapi Bimo tiba-tiba narik jaket gue dari belakang. Ren, gas, gas. Ada orang. Cepetan masuk. Asterisk. Q kaget. Engine yak. Pedal gas. Mobil nyelonong masuk, ngelewatin palang tol yang kebuka setengah. Bimo di belakang masih nengok ke belakang sambil ngomel sendiri. Andy diem aja, tapi tangannya gemeteran. Gue lihat dia pegang seatbelt aratorat. Pas sudah masuk, suasana tol beneran beda. Jalanan lurus, tapi lampu jalan cuma nyala beberapa. Selebihnya gelap gulita. Pohon-pohon rimbun di pinggir tol goyang kena angin. Dedaunan basah nempel di kaca. Samping, gue nyetir pelan. Soalnya jarak pandang pendek banget. Wiper masih nyapu air, tapi kabut tebal mulai turun. Bikin lampu mobil cuma nyorot beberapa meter ke depan. Andi buka mulut. Pelan banget suaranya. Lo nyadar gak Ren? Ini tol kok kayak gak keurus ya? Rumputnya tinggi banget. Sampah berserakan. Tuh di pinggir jalan. Gue gak jawab. Gue lihat spion. Bimo udah duduk merem, tapi mulutnya komat kamit kayak baca doa. Gue tarik napas dalam-dalam. Rasanya pengen muter balik. Tapi jalur tol lurus terus. Gak ada belokan sama sekali. Tiba-tiba di depan, gue lihat ada sesuatu di jalan.
Gue rem mendadak. Mobil berhenti mendadak. Andi kebentur dashboard dikit. Gue lihat jelas. Di tengah jalan, ada boneka bayi lusuh. Basah kehujanan. Posisinya kayak duduk ngadep ke mobil. Andi refleks teriak. "Jangan turun, Ren. Jangan turun." Gue neken klakson beberapa kali. Suara klakson nyaring mantul ke pohon-pohon di pinggir tol. Tapi boneka itu nggak gerak. Gue maju pelan-pelan. Maksain mobil buat ngelindes boneka itu. Tapi pas roda depan nyampe ke situ, boneka itu nggak keinjek. Malah kayak tiba-tiba hilang. Gue kaget. Nekan rem lagi. Bimo kebangun. Nengok ke depan. Matanya masih setengah merah. "Apa sih? Kenapa lo rem-rem mulu?" Gue nengok ke Andi. "Lo lihat kan tadi boneka bayi? Gue nggak halu kan?" Andi diem. Cuma angguk pelan. Bimo garuk-garuk kepala. "Udahlah Ren. Kita nggak usah macem-macem. Lo gas terus aja. Cari pintu keluar. Nggak usah banyak lihat kanan kiri." Gue ngangguk. Gue gas lagi. Mobil melaju pelan. Tapi di dalam hati gue udah deg-degan parah. Bulu kuduk berdiri, punggung dingin, tangan gemeter nahan setir. Beberapa ratus meter ke depan, hujan tiba-tiba reda. Tapi kabut makin tebel. Kayak selimut putih nutup jalan. Lampu mobil nyorot bayangan samar-samar di kejauhan. Gua sempet berharap itu gerbang keluar. Tapi pas makin deket, gue lihat itu cuma pos jaga kecil lagi mirip pos di gerbang masuk tadi. Gue pelanin mobil. Andy selinggak-selingguk. Ren, kita muter balik ya? Kok balik lagi ke pos masuk?" Gue geleng pelan. "Ini beda Andi. Tadi kita masuk kan palangnya kebuka. Posnya di kanan, ini di kiri. Tapi sama persis bentuknya." Mobil berhenti pas di depan pos. Lampu sorot nyorot ke kaca jendela pos yang kotor. Di dalamnya ada meja kayu, kursi plastik kosong. Tapi di lantai pos, gue lihat ada garis merah panjang, kayak bekas darah yang udah kering setengah basah kena hujan. Andi nepuk pundak gue. Suaranya bergetar, "Ren, jangan turun. Gue mohon. Kita cari jalan keluar aja yuk." Gue nggak jawab. Gue masih bengong lihat pos kosong itu. Tiba-tiba di dalam pos, di balik kaca buram, gue lihat bayangan putih berdiri. Sosoknya kayak perempuan berambut panjang banget. Kepalanya nunduk. Gue nggak bisa lihat mukanya. Bimo di belakang lihat juga. Dia refleks buka pintu mobil mau kabur. Tapi hujan di luar udah berhenti total. Suasana hening, cuma suara angin menderu di balik pohon. Bimo nutup pintu lagi. Napasnya ngos-ngosan. Gue neken gas lagi. Mobil maju pelan, ngelewatin pos jaga yang sekarang kayak ngerasa ngeliatin gue dari dalam. Gue nggak mau lihat spion lagi. Gue takut bayangan putih itu tiba-tiba ada di belakang. Andi diem, sambil mulutnya nggak berhenti baca doa. Bimo udah inggak ngomong apa-apa. Dia megang kursi gue erat-erat, kayak takut jatuh. Gue cuma bisa mikir, gimana caranya keluar dari tol sialan ini. Tapi di dalam hati gue udah ngerasa, kayaknya nggak bakal semudah itu. Dan malam itu, perjalanan pulang kami berubah jadi perjalanan neraka, yang nggak tahu kapan dan gimana bisa selesai. Gue cuma berharap, kami bertiga masih bisa sampai rumah dengan selamat. Walau entah kenapa, di hati gue bilang kayaknya nggak bakal semudah itu. Hujan bener-bener berhenti total. Tapi suasana malah makin aneh. Kabut tebel nutup jalan tol kayak kabut di pegunungan. Padahal ini jalur tol datar yang harusnya nggak pernah seangker ini. Gue pelan-pelan injek gas lagi sambil ngelirik Andi yang masih diem sambil komet-kamit baca doa. Bimo di belakang juga masih melek, tapi matanya kosong. Kayak orang nyimak sesuatu yang nggak kelihatan. "Ren, lo yakin jalannya bener?" Suara Andi pelan. Nadanya kayak orang udah capek nyimpen takut. Mana gue tahu, di Maps mati. Sinyal hilang. Gue cuma bisa jalan lurus terus, jawab gue sambil tetap nyetir pelan. Wiper masih nyapu kaca, walau hujan udah berhenti. Tapi embun dingin nempel, bikin pandangan buram. Gue nafas berat, tangan udah pegel nahan setir. Di depan, lampu mobil cuma nyorot kabut. Kadang gue lihat bayangan kayak orang jalan di pinggir tol. Tapi pas gue kelipin mata, bayangan itu hilang. Gue gak berani ngomong, takut Andi sama Bimo makin panik. Tiba-tiba Bimo nyeletuk. Suaranya pelan tapi jelas, "Ren, lo denger nggak?" Gue ngelirik spion. "Denger apa, Bim?" Dia nggak jawab. Matanya lihat keluar kaca samping. Napasnya berat. Gue coba fokus ke jalan lagi. Dan bener aja, beberapa detik kemudian gue denger ada suara kayak orang ketawa kecil. Pelan banget, ketutup suara ban mobil yang ngelindes jalan basah. Tapi jelas itu suara cewek. Ketawanya putus-putus, kayak orang nangis sambil ketawa. Gunoba pura-pura nggak denger, tapi Andi nepuk dashboard pelan. "Ren, lo denger kan? Bukan cuma gue kan?" Gue cuma bisa angguk, nggak sanggup jawab. Bimo mulai nangis kecil.
suara isaknya kedengeran di jok belakang. Udahlah Ren, berhenti ajalah. Berdoa, mending kita nunggu pagi. Katanya patah-patah. Gue rem pelan. Mobil gue hentikan di bahu jalan tol. Mesin masih nyala, lampu depan masih nyorot kabut. Gue tengok Andi, nunggu sampai pagi? Lah kalau emang bener ini tol nggak normal, kita mau nunggu di mana? Andi nggak jawab. Dia turunin kaca jendela sedikit biar embun hilang. Udara dingin langsung masuk, nyengat ke kulit. Dan di detik itu juga, Q siam bau air. Bukan bau hujan, bukan bau lumpur, tapi bau amis banget. Kayak daging busuk campur darah. Gue tutup hidung. Lihat Andi juga tiba-tiba pucet. Tiba-tiba Bimo nonjok kursi gue dari belakang. Ren, lihat tuh, teriaknya setengah panik. Gue nengok ke kaca depan di depan mobil. Lampu sorot nyorot sesuatu yang bikin jantung gue serasa copot. Ada seseorang berdiri. Sosok perempuan. Rambutnya panjang banget nutupin muka. Bajunya putih lusuh kayak kain kafan, tapi basah kuyup nempel di badannya. Tangannya kurus, pucet. Dia berdiri pas di jalur mobil. Mukanya nggak kelihatan, tapi kepala nunduk sambil bahunya kayak bergetar. Andi udah komat kamit makin kenceng. Bimo diem, nggak berani nafas keras. Gue pegang setir kenceng-kenceng. Tangan gue dingin kayak es. Mau mundur juga percuma. Jalannya sempit ke belakang ketutup kabut. Tiba-tiba perempuan itu ngangkat kepala. Rambutnya masih nutupin muka, tapi gue bisa lihat bahwa dagunya sobek. Darah netes ke jalan. Gue refleks neken klakson panjang-panjang, berharap dia pergi. Tapi dia malah jalan pelan ke arah mobil. Langkahnya nyeret kayak nggak punya tenaga. Bimo teriak, "Gas Ren, gas sekarang!" Gue nggak pakai pikir lagi. Gue injek pedal gas sekenceng-kencengnya. Mobil nyelonong nembus kabut. Pas gue lewatin dia, gue lihat di spion dia nggak ada. Hilang gitu aja. Ban mobil sempat selip di jalan basah. Gue banting setir biar nggak nabrak pembatas jalan. Andi nepuk pundak gue sambil teriak, "Tenang Ren, tenang, lu mau mati di sini." Gue neken rem pelan, nahan napas panjang, nyari akal. Mobil berhenti lagi. Suara mesin diem sebentar. Cuma suara napas kami bertiga yang kedengeran di kabin. Bau anyir makin kuat. Bimo di belakang megang lehernya sendiri, kayak orang dicekik. Matanya merah berair. Andi tiba-tiba buka HP lagi, nyoba nyari. Sini, dia tunjukin ke gue. "Ren, ini apa?" Layar HP-nya cuma nunjukin peta kosong. Titik lokasi muter-muter. Nggak ada jalur keluar. Di pojok layar, ada tulisan aneh kayak huruf merah luntur. Balik, tulisnya. Andi matiin HP-nya buru-buru. Dia merem, sambil nangis kecil. "Gue nggak mau mati di sini Ren. Kita harus keluar Ren." Gue pelan-pelan tancap gas lagi. Mobil jalan pelan banget. Lampu depan masih nerobos kabut. Tiba-tiba di pinggir jalan, gue lihat ada pos jaga lain. Sama persis kayak yang tadi, meja kayu rit. Kursi plastik kosong. Bedanya, sekarang lampu di dalam pos nyala terang. Kuning redup. Gue berhenti lagi di depan pos itu. Andi tepuk bahu gue pelan. "Jangan turun Ren, jangan turun." Tapi gue udah keburu penasaran. Gue matiin mesin, buka pintu mobil pelan-pelan. Udara dingin langsung nyapu muka gue. Gue jalan pelan ke arah pos. Sendal gue nyipak air hujan yang ngenang di jalan. Bawa mi semakin. Nine gots, PAG, decade pause. Gue intip ke dalam. Lewat jendela kaca. Ada orang duduk di kursi plastik, badannya nunduk. Bajunya seragam petugas tol, tapi kepalanya enggak ada. Kepala itu jatuh di pangkuannya sendiri. Posisinya miring. Matanya melotot ke arah gue. Darah netes-netes dari lehernya yang putus, ngucur ke lantai kayu. Bikin suara tetesan pelan, tapi jelas di telinga gue. Gue mundur pelan, nutup mulut biar nggak teriak. Tapi pas gue mau lari balik ke mobil, tiba-tiba tangan dingin nyentuh pundak gue dari belakang. Gue nengok, refleks nggak ada siapa-siapa. Tapi suara bisik pelan banget masuk ke telinga gue. Nggak ada yang bisa keluar. Gue lari sekenceng-kencengnya, balik ke mobil. Bimo buka pintu, narik gue ke dalam. Andi buru-buru nyalain mesin mobil lagi. Ban depan ngelindes genangan air. Cipratannya bunyi keras banget. Gue nggak ngomong apa-apa lagi. Tanganku gemeter. Napas masih ngos-ngosan. Bimo di belakang udah diem. Kepalanya nyender di jendela. Matanya merem. Andi nyetir sekarang. Gue cuma bisa duduk di samping sambil doa dalam hati. Mobil ngebut lagi nyusur tol yang rasanya nggak bakal ada habisnya. Pohon di pinggir jalan kayak merapat makin deket ke aspal. Kayak mau nutup jalan biar kita nggak bisa lewat. Lampu jalan makin dikit yang nyala. Dan di spion, gue masih sempat lihat sosok perempuan putih itu berdiri lagi di tengah jalan, ngeliatin mobil kami kabur. Sambil senyum kecil yang bikin jantung gue serasa berhenti. Entah ini bakal berakhir kapan. Yang gue tahu,
Malam itu tol Mawar berubah jadi jalur pulang yang gak bakal bawa kami pulang ke rumah. Gue duduk diem di jok depan. Napas gue masih berat. Andi pegang setir kenseng-kenseng. Matanya fokus ke jalan di depan yang cuma kelihatan sedikit gara-gara kabut makin tebel. Mesin mobil bunyi berisik. Suara ban yang ngebelah genangan air masih nyampur sama suara angin yang dari tadi gak berhenti nyerang kabin. Bimo di belakang udah gak bersuara sama sekali. Gue nengok dikit ke spion dia, nyender di jendela, matanya merem, tapi bibirnya jeruk-jeruk kayak orang komat kamit. Gue gak tahu dia baca doa atau ngomong sama siapa. Yang jelas, suasana dalam mobil udah dingin banget. Andi nyeletuk pelan, suaranya getaran. Lu masih inget jalan keluar gak? Atau kita berhenti aja, nunggu subuh. Gue geleng pelan. Suara gue serak subuh kapan? Kita udah muter berapa jam, coba lo lihat sejam lo. Andi lihat ke jam tangannya. Tangannya gemeter. Pas, nutup lengan jaketnya. Jarum jamnya stuck di angka 12. Jarum detiknya nggak gerak. Andi buang jam tangannya ke dashboard. Napasnya berat. Ini tol sialan. Beneran dikutuk Ren. Mobil terus maju di jalur lurus. Nggak ada tanda keluar. Nggak ada mobil lain. Nggak ada rest area. Yang ada cuma kabut, pohon rimbun, dan jalanan yang makin lama kayak makin sempit. Kadang gue ngerasa mobil ini jalan di tempat, nggak maju-maju. Tiba-tiba, di kejauhan, lampu sorot mobil nyorot satu bangunan besar. Gerbang tol lagi, tapi beda sama pos jaga kecil tadi. Ini kayak gerbang utama, palangnya tinggi, ada pelang tulisannya. Gue sama Andi refleks nekan rem pelan. Mobil jalan makin pelan, begitu dekat, gue baca tulisan di pelangnya. Bimo tiba-tiba ngomong pelan. Tulisan apaan itu, Ren? Andi ngucap pelan. Selamat datang, asterisk, Q. Itu palang tol banner. Tulisannya selamat datang. Bukannya selamat jalan kayak biasanya kalau gerbang keluar. Palangnya kebuka setengah, lampu di atasnya kelap-kelip. Sebagian mati, bau anyir dari arah palang nyamber, masuk ke kabin. Q nutup kaca jendela, tapi bau itu tetap kerasa. Andi panik, Ren. Muter balik, Ren. Ini bukan jalan keluar. Gue nggak jawab. Gue tekan gas. Mobil nyelonong lewatin palang. Ban mobil bunyi duk-duk. Pas lewatin garis pembatas. Begitu lewat, gue nengok kaca spion, gue lihat gerbang tadi hilang. Jalannya lurus lagi. Sama kayak sebelumnya. Pohon di kiri kanan. Kabut makin tebel. Gue mulai nyadar. Kami muter. Terus di jalan yang sama. Seolah nggak pernah keluar. Andi nutup mukanya. Dia mulai nangis. Suara tangisnya pelan, tapi bikin kuping gue panas. Bimo di belakang diem aja. Tapi gue mulai ngerasa aneh. Gue intip lagi ke spion, dia nggak gerak sama sekali. Matanya melek tapi nggak fokus. Andi nengok ke gue. Suaranya pelan tapi jelas, Ren. Bimo kenapa, Ren? Gue nggak tahu harus jawab apa. Gue lirik spion lagi. Pelan-pelan gue sadar Bimo nggak sendiri. Gue lihat ada bayangan rambut panjang nempel di bahunya. Sosok putih itu kayak duduk di sebelahnya. Padahal nggak ada siapa-siapa. Andi tiba-tiba noleh ke belakang Bim. Bangun, Bim. Dia colek bahu Bimo. Tapi Bimo tetap nggak gerak. Gue pelan-pelan rem mobil. Berhenti lagi di pinggir jalan. Gue sama Andi nengok bareng ke jok belakang. Bimo tiba-tiba buka mulut pelan. Matanya masih putih semua, kayak orang buta. Dari mulutnya netes darah sedikit. Gue nyium bau amis lagi. Bimo bisik pelan banget. Dia datang, Ren. Saya mau kita. Andi mundur ke joknya. Mukanya pucet. Siapa, Bim? Siapa? Gue coba sentuh pundak Bimo tapi dia tiba-tiba nengok ke gue. Matanya udah balik normal, tapi senyumnya aneh banget. Bukan senyum Bimo yang biasanya. Suaranya pelan, tapi dingin. Dia mau kalian juga, katanya sambil ketawa kecil. Ketawanya sama persis kayak suara ketawa di kabut tadi. Gue refleks mundur, neken klakson panjang. Suara klakson kayak nggak keluar, malah berubah kayak jeritan cewek panjang yang nusuk telinga. Gue sama Andi nutup telinga. Suara itu bikin kepala gue niutan. Pas suara itu hilang, Bimo udah pingsan. Andi langsung nepuk pundaknya. Bangun. Bim, bangun. Jangan mati, Bim. Gue coba start mesin lagi. Gaspol. Mobil ngebut lagi. Andi masih nepok-nepok Bimo yang diem. Gue cuma bisa fokus ke jalan. Walau gue tahu, ujungnya pasti muter lagi ke gerbang tol sialan itu. Tapi entah gimana. Di kejauhan, gue lihat lampu-lampu oranye, kayak lampu jalan tol biasa. Gue nggak mau harap banyak. Tapi hati kecil gue bilang, mungkin ini jalan keluar beneran. Pas makin deket, gue lihat bangunan gerbang keluar. Palangnya kebuka lebar, lampu-lampu nyala terang. Ada tulisan terima kasih di atasnya. Gue nggak pakai pikir, gue juga second senia. Ban mobil bunyi kenceng banget. Mobil nyelonong lewatin gerbang itu. Angin dingin nyamber ke muka. Andi nepuk bahu gue.
Ren, kita keluar Ren. Kita selamat Ren. Gue mau jawab, tapi pas gue lihat kaca spion, bulu kuduk gue berdiri lagi di belakang. Jalur tol kosong gelap, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Dan di pinggir jalan, gue lihat sosok putih berdiri ngeliatin gue. Gue noleh ke jalan depan. Lihat lampu-lampu kota, bangunan, suara kendaraan lain. Kami beneran keluar dari tol. Andi nangis sambil ketawa. Gue juga gemeteran. Napas gue berat banget. Gue nyetir pelan, nyari pom bensin pertama yang gue lihat. Begitu mobil berhenti di pom bensin, Andi langsung turun, muntah di samping mobil. Gue buka pintu belakang, Bimo masih pingsan, tapi matanya kebuka sedikit. Dia senyum kecil. Kita, selamatkan Bim, bisik gue pelan. Tapi Bimo nggak jawab dari keyohan. Suara kendaraan lewat, lampu pom bensin nyala terang. Orang-orang jalan normal kayak nggak ada apa-apa. Tapi di pikiran gue, suara tawa pelan perempuan itu masih muter-muter. Seolah dia belum selesai. Dan malam itu gue sadar, tol Mawar nggak bener-bener mati. Gerbangnya masih kebuka. Dan suatu malam, kalau ada yang lewat situ, siap-siap. Mungkin palangnya kebuka sendiri, nyambut penumpang baru. Siapa tahu, kalian yang lewat situ berikutnya